Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillah juga Pak Don Rozzano Sigit Prakuswa, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Dan satu lagi sebetulnya yang sedang kita tunggu, tadi disampaikan Pak Luhur, beliau juga sudah ada di sekitar ini, Bapak Dodi Madya Judanto, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin. Pak Don, monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya boleh berdiri ya. Saya tak mau mulai dulu, jadi nanti mungkin saya akan memulai pada sebuah spirit gitu ya, spirit tentang kewirausahaan. Mungkin sering kita dengar, sering kita bicarakan, tetapi nggak gampang. Menurut survei di Amerika itu yang sukses nggak sampai 2,5%. Tetapi kita harus memulai itu, kenapa? Karena dunia itu berubah. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu memperhatikan, sebelum pandemi, dan lebih diperparah dalam kondisi pandemi, paling banyak itu apa? PHK. PHK dari mana? Dari perusahaan-perusahaan besar. Bapak Ibu yang hari ini pegawai negeri sipil atau bekerja dengan pemerintahan bisa yakin, wah kita tidak mungkin di PHK gitu kan. Tapi yang kemarin Ibu ingatkan, ada sebuah kota yang dulu legendaris di Amerika, tempat di mana Ford lahir, Detroit. Kemarin dia sempat yang namanya mestinya sudah selesai gitu kan, yang Ibu mengatakan gagal bayar atau apa, bangkrut gitu kan ya. Tapi kemudian diselamatkan oleh Amerika. Tetapi kota-kota yang di Belanda yang Ibu sedang sampaikan, 4 kota di Belanda itu tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi siapa bilang ada yang pasti di dunia ini? Enggak ada. Tetapi yang pasti di dunia ini adalah perubahan dan semangat dari perubahan itu sendiri. Saya berterima kasih beberapa dari panjenengan sekalian sempat hadir di talk show-nya kami. Saya, Mas Luhur, Mas Dodi, kita punya talk show tiap Sabtu dan Minggu. Penting, nggak penting, nggak penting, penting. Terserah lah, yang mau penting bilang penting, penting, yang nggak penting, nggak apa-apa. Tetapi satu hal yang penting adalah kami ini justru belajar setiap kita bertemu, setiap kami bertemu dengan UMKM, setiap bertemu dengan usahawan, kami selalu belajar. Belajar apa? Belajar untuk memahami wisdom yang ada, kebijakan yang ada. Bapak Ibu, kemarin Ibu cerita soal pahlawan ekonomi. Waktu Ibu meminta saya untuk menggagas atau menjalankan pahlawan ekonomi, saya itu bingung pol. Jadi bingung pol, jadi sudah notok, sudah tidak ada lagi, sudah bingungnya. Kenapa? Lah saya itu dari dulu tuh kalau soal keterampilan itu alhamdulillah dapat nilai 7 itu sudah alhamdulillah gitu. Soal masak, nah, kalau nata, oh saya itu jagoan. Soalnya saya tahu yang bagus itu gimana. Tapi kalau soal masak itu alhamdulillah, dulu itu ada makanan zaman dulu yang sekarang sudah tidak begitu terkenal, untiran. Jadi yang diuntir-untir gitu loh Bu, jadi panjang diuntir-untir gitu, itu apa pantaran tuh, sama dengan kuping gajah, sama-sama kayak gitu loh, ciput, itu makanan zaman dulu itu. Alhamdulillah waktu saya makan saya buat sama kakak saya, alhamdulillah, makan satu aja wareg. Saking bantatnya, saking apa yang enggak renyah sama sekali gitu loh. Lah gitu terus Ibu ngomong, Mas, tolong ya dibuatin gini. Dan Ibu tahu apa tidak? Pada titik itu, saya cuma ingat satu hal. Kalau ada niat baik, percayalah Tuhan itu ada. Dan menurut Pak Khairul Tanjung kalau ngomong sama saya, Don, husnudon sama Tuhan itu. Jadi berprasangkalah baik pada Gusti Allah. Karena mekanisme Tuhan untuk membantu kita nggak tahu. Nah ini Mas Dodi tadi Mas Luhur bicara soal ketebalan. Tenang, enggak apa-apa, itu tebal itu adalah bagian dari sebuah
identitas gitu. Tidak apa-apa, kalau Mas Luhur ini memang, tapi Mas Luhur ini di Kemensos mulai tebal. Sudah ada apa namanya sabuk internnya tambah lama tambah tebal. Program pahlawan ekonomi sampai hari ini jalan, sudah mau berulang tahun ke-11, tidak mendapatkan dana fresh money dari pemerintah kota Surabaya maupun dari BUMD Surabaya. Tiap tahun Bu, Pak, kita itu langsung mikir, hari ini Tuhan akan membantu kita lewat mana ya? Tapi yang menarik itu apa? Menarik karena kami tidak dapat 1 rupiah pun dari pemerintah kota Surabaya, kami punya aturan sendiri antara kami. Aturannya adalah kami semua adalah relawan. Yang membantu kami itu ya relawan. Dan syukur alhamdulillah Tuhan itu maha baik, Tuhan itu luar biasa. Relawan kami bukan hanya di Surabaya. Di Jakarta kalau tahu Sekjen Parvi, Mas Denis Adiswara itu relawan kami. Kalau dulu ada 1000 startup, Mas Jansen Kamto itu relawan kami. Ada yang membantu, termasuk usulan desain dan sebagainya. Jadi kami selalu mengatakan mekanisme Tuhan itu ajaib, karena program yang dijalankan tanpa dana budget dari pemerintah kita bisa jalan dan kita bisa menelurkan orang-orang hebat. Bukan kami yang menelurkan, kami itu hanya meng-grooming saja mereka jadi hebat. Kenapa? Karena wisdomnya di mereka. Saya ini loh enggak punya UMKM, Mas Dodi itu makan produknya UMKM, iya. Kalau Mas Luhur itu paling enggak ya sukanya buat baju-baju gitu. Makanya sama Pak Hari bolak-balik jahit tiap hari ya. Jahit baju di sini. Jadi tidak ada. Satu hal yang saya mulai sebelum saya nanti masuk ke slide itu adalah kami ada cerita tentang namanya Ibu Diah. Ibu Diah itu dulu suami istri bekerja. Terus kemudian istrinya harus PHK. Terus waktu itu suaminya kalau tidak mau PHK harus keluar pulau dan bekerja di sektor yang tidak menyenangkan. Akhirnya mereka mengatakan sudah kita keluar semua, kita berusaha. Tadinya berusaha dengan buat makanan kuliner karena suka masak. Kemudian ikut pahlawan ekonomi kita 2011-2012. Dia switch ke makanan cookies, makanan grocery food, nastar dan sebagainya. Tambah lama, tambah laku, sampai kemudian Mas Dodi ini waktu itu ngajarin soal inklusi keuangan sama teman-teman OJK. Kira-kira 3 bulan sebelum Ramadan, Bu Diah ngomong sama Mas Dodi, Mas, aku sekarang baru tahu kenapa aku enggak kaya-kaya. Jadi kalau di pahlawan ekonomi kita pertama kali ngomong pahlawan ekonomi, mereka langsung menjawabnya pasti laku. Kenapa? Tidak ada uang kehadiran, tidak ada uang representasi, tidak ada uang apapun yang kami berikan pada mereka. Jadi kita cuma ngomong gini, kalau mau militan, mau bertarung, mau jadi kaya tetapi dengan cara yang benar, dengan tidak tangan di bawah, bergabung dengan kami. Yang kedua, satu pahlawan ekonomi pasti laku. Yang kedua, tidak boleh ada satupun pahlawan ekonomi yang meminta. Jadi kalau kami mendatangkan sponsor-sponsor kami, ada aja sponsor, dan sponsor itu sebetulnya twist ya, antara mereka kagum sama Bu Risma, mereka suka program ini, tapi yang terpenting mereka suka sama lihat wajah ibu-ibu itu. Apa yang disukai? Pak Khairul Tanjung itu waktu suatu saat diajak acara nangis. Di depan tuh dia meneteskan air mata, berkaca-kaca. Terus di lift dia ngomong, Pak Khairul Tanjung kan orangnya paling tidak tegar atau sok tegar lah, kan dia kan nangis itu kan malu sekali. Dia bilang, Don, lu tadi lihat gua nangis ya? Iya sih. Dia bilang, lu tahu kenapa? Tahu sih. Kalau di buku Anak Singkong itu dia kan menangis karena
untuk masuk UI ibunya harus menggadaikan kain jaritnya dia. Waktu itu kain halus gitu kan ya. Zaman itu pegadaian kain jarit ini sesuatu, dan jarit zaman itu memang yang bling-bling gitu kan. Terus dia bilang, "Bapak pasti bayangan ibunya Bapak ya?" Terus dia bilang, "Iya sih. Gua seneng, Don. Soalnya gua bisa bantuin ibu-ibu. Tapi lu tahu enggak yang buat gua nangis itu apa? The eye of the tiger. Mata dari ibu-ibumu itu yang membuat aku nangis. Ibu-ibumu itu pasti orang-orang susah. Tapi tidak ada satupun kata-kata minta. Minta uang, minta dibeli, minta modal, minta apa, tidak ada kata itu. Jadi aku bilang, aku pertama kalinya berada di sekitar 2000 ibu-ibu UMKM tanpa ada satupun yang minta ke aku. Karena apa? Kami mengajarin, kalau kita meminta tangan kita di bawah, nilai kita berapa? Ada yang mau jawab nilai berapa? 100.000? Mana pernah kita ngasih pengemis 100.000, ngasih pengamen 100.000? 10.000 iya, kalau lagi Jumat berkah gitu 10.000 lah gitu kan ya. Tapi kalau 10.000 hari-hari biasa, masa iya sih nggak ada uang lebih kecil? Betul nggak? Saya bilang, Anda mau dihargain cuma 5.000? Saya nggak mau. Saya bilang, kalau Bu Risma datang ke acara kita, ada yang sampai minta ke Bu Risma, tak suruh push up. Terus mereka ngomong, kenapa suruh push up, Pak? Soalnya Mas Dodi itu paling benci push up. Dulu dia pernah ikut sama saya softball, besok dia bilang, besok kita latihan pakai push up ya. Dia bilang, oh softball aja push up. Nggak ikutan. Kami berdua nggak ikut softball, Mas Lulur terus nggak ikut softball. Ya, saya ikut terpengaruh sama Mas Dodi karena push up itu. Nah, kembali ke Budia. Si Budia itu ngomong, Mas Dodi, aku tahu kenapa aku enggak kaya. Karena yang kedua, kami mengajarkan satu, tadi, pahlawan ekonomi pasti laku, kedua tangan di atas, kedua kita berusaha itu untuk jadi kaya. Tapi kaya dengan cara yang benar, dan kalau jadi kaya, kaya yang benar. Nah, terus kenapa Bu? Ternyata aku jualnya kemurahan. Sekarang sudah Mas, ini sudah oke, ini kita sudah untung nanti. Terus setelah itu dia bilang, tapi ada masalah Mas Dodi. Bilang sama Mas Dodi, bukan bilang sama saya. Apa masalahnya? Kalau pakai uangku saja, paling aku cuma punya modal berapa Mas Dodi gitu kan. Maksudnya Bu, kurang modal. Nah, keempat, pahlawan ekonomi tidak pernah ngomong uang di depan. Entah itu uang kehadiran, entah itu uang representasi, atau entah uang apapun. Kenapa? Saya kemarin waktu sama Ibu ke Bu Sri Mulyani, kita sempat diskusi. Kalau Kube ngasih 2 juta di depan. Tapi saya ngomong, Bu, saya kemarin itu sama Ibu, Bu Risma. Bu, saya itu kemarin waktu sama Mas Dodi, saya baca, ada orang mengatakan, kami dari Kube, kami dapat 2 juta, kami dapat gini, terus kita dapat akses untuk pinjaman, tapi hari ini tambah lama tambah susah. Jualannya, lakunya susah. Ya, terus gimana kita menyelesaikan pinjaman-pinjaman kita? Kita selalu mengatakan, uang tempatnya di belakang. Kenapa? Karena kita semua tadi pengen kaya. Berarti kita belum kaya. Nah kalau kita belum kaya, ya kita harus berusaha jadi kaya. Nah kalau ngomongin modal dulu, ya pasti kita nggak punya. Kalau kita mau pinjem, berarti apa? Berarti kita menjerat leher kita dengan bunga dan sebagainya. Nah terus, kami selalu mengatakan, punya produk dulu, punya pasar dulu,
Kalau butuh menambah kapasitasnya, baru pinjam, baru cari akses keuangan. Biar kami waktu itu dibantu OJK, biar kami dibantu Bank Mega, Bank Mayapada, bank siapapun, Bank Samiun, apa bank siapapun, kami selalu mengatakan uang tempatnya di belakang, bukan di depan. Kenapa? Karena kami yakin Tuhan kami itu maha adil. Kami yakin Tuhan kami itu maha kaya. Kami yakin Tuhan kami akan mendengarkan dan melihat siapa yang bersungguh-sungguh. Oleh sebab itu, kita tidak pernah ngomongin uang. Tapi kalau Bu Diah tadi sudah berhasil, sudah siap untuk masuk ke Lebaran, ke Ramadan dan Lebaran, ya kami mulai dengarkan masalah uang. Ngomong sama Mas Dodi, Mas, gimana nyari modal ini? Syukur alhamdulillah Pak Budia itu lebih kaya dari saya dan Mas Dodi paling dah hari ini. Kaya sekali dia. Namanya emasnya itu rumahnya 3. Dari tidak punya rumah, dari kontraktor. Kontraktor itu maksudnya setiap tahun ngontrak lagi. Karena bolak-balik ngontrak kan jadi kontraktor, mengkontrak. Sekarang rumahnya sudah 3. Budia ngomong, dari mana Mas? Waktu itu ada OJK, jadi ada perbankan, ada pegadaian, ada asuransi dan sebagainya. Mas Dodi secara apa? Anak sekolahan, begitu modal pinjaman utang di otak pertama apa? Bank. Anak sekolahan biasa. Katanya Bu Diah, enggak mau Pak. Saya bilang, kenapa enggak mau Bu? Pasti takut sama bunga ya, bilang gitu ya. Riba ya. Tuhan itu akan memaklumin ketika untuk kesejahteraan umatnya, bilang gitu kan. Enak aja Bapak, di dunia sudah susah, entar di akhirat susah lagi. Emang Bapak tanggung jawab? Ya enggak, kan ini kepercayaan kami berdua. Kalau Ibu enggak percaya, enggak apa-apa. Enggak mau, gitu kan. Setelah itu ada gadai syariah. Oh Bu, gadainya sudah syariah. Yang itu aja Bu. Emang kalau gadai syariah berapa duit? Ya sih, sebelumnya ada waktu itu ada Telkom, ada kemitraannya Telkom. Bu, kemitraan Bu, bunganya rendah. Kan masih bunga. Dalam hati kami berdua, aduh, susah, masih marah-marah lagi gitu. Tapi kemudian kami langsung mikir aja. Pada saat mikir itu terus kami bilang, Bu, Ibu jualannya di mana? Di Facebook Pak. Nggak punya toko. Yang kelima, kami tidak pernah mengajarin orang punya toko dulu, punya restoran dulu baru berusaha. Buat produk, cari toko dan restorannya di mana? Di online. Kami kerjasama sama Facebook. Bu Risma 2 kali ke Menlo Park. Di Menlo Park kantor pusatnya Facebook ngomong, Bu terima kasih. Ibu adalah inspirasi kami para perempuan-perempuan dalam bekerja. Karena Ibu bisa membuktikan seorang pemimpin perempuan bisa setangguh ini dan menutup lokalisasi tanpa kekerasan. Dan Ibu, Facebook juga bergembira kerjasama dengan Pahlawan Ekonomi karena Pahlawan Ekonomi adalah program pemberdayaan Facebook terbaik di dunia. Yang ngomong siapa? Direkturnya Facebook. Jadi kelima tadi, kami tidak pernah ngomong sudah punya toko, sudah banyak restoran. Itu kalau katanya orang itu memang ini boomers, yang tanya kayak gitu itu adalah boomers. Milenial tidak pernah tanya toko sama restorannya. Milenial tanya makanan minuman ini dibuatnya kayak gimana, higienis tidak, bersih tidak, halal tidak, itu milenial. Tapi milenial nggak pernah tanya tokomu berapa? Emang ada urusannya sama kita dia punya toko berapa? Kagak. Karyawanmu berapa? Kagak. Nah, terus kami bilang, Ibu di Facebook toh? Iya. Di Facebook Ibu punya banyak followers. Oh banyak sekali Pak followersnya. Setiap saya muncul di Facebook, endorse sesuatu, oh semuanya beli Pak. Berarti Ibu dipercaya ya? Dipercaya. Terus saya bilang, Bu, mau enggak punya agen? Maksudnya Pak Don? Kalau Ibu punya agen, satu agen naruh uang 30 juta ke Ibu, itu kan bukan riba. Tapi pembayaran di depan.
Oh, ibu kasih diskon. Ibu kasih diskon. Hitungannya tanya Pak Dodi, Bu. Mas Dodi yang buatin hitungan. 2 minggu kemudian dia datang ke saya sambil senyum-senyum. Sudah Pak, sudah apa? Sudah 7 orang mau jadi agen saya. Dan ibu bayangkan, satu agen 30 juta kalikan 7 berarti berapa? 210 juta. Mana ada usaha mikro dikasih 210 juta sama bank? Ya, setelah itu 1 bulan sebelum Lebaran, sebelum Ramadan, ngomong sama saya lagi, Mas Don, saya punya masalah baru. Tapi kalau masalah baru ini, kalau di dalam dunia manajemen namanya happy problem. Happy problem itu salah satunya misalnya Jakarta macet, satu sisi menyebalkan macet, setuju. Sisi yang kedua, kalau sekarang Jakarta sepi ini kita ya bingung toh. Ini orang-orang di mana ya? Terus yang kerja gimana ya, kan kayak gitu. Jadi macet itu bisa jadi happy problem kalau punya solusinya. Happy problemnya Bu Diah apa? Pak, saya kalau masuk rumah tidak bisa lurus, harus miring. Ya, itu bicara ketebalan. Itu harus miring. Kenapa Bu? Kan 210 juta tak tumpuk-tumpuk. Waduh, semuanya ditumpuk di rumah. Lah iyalah Pak, kalau nggak di rumah ditumpuk di mana? Di tetangga. Iya sih. Aduh, kalau nanti banjir gimana Bu? Loh kan wali kotanya Bu Risma, nggak ada banjir. Bener juga. Kalau nanti kebakaran gimana? Pak Don ini senengannya nakut-nakutin. Mbok yang ngomongnya baik-baik Pak, jangan ngomong jelek-jelek. Enggak sih, tanya. Ya habis Pak, sak modalku, sak titipannya orang itu. Ya sudah Bu, kalau gitu, kalau tadi Ibu ngasih diskon, sekarang Ibu ngasih bonus. Ke Mas Dodi, tanya hitungannya Bu, bonusnya kayak bonus berapa, buat barang-barang yang di tempatnya Ibu semuanya keluar. Loh Pak, kan tapi belum Ramadan. Emang dia kalau Ibu kasih bonus 10% gitu nggak mau ngambil barang itu? Iya ya, daripada aku nggak bisa naruh orang, naruh itu. Kasihlah bonus, dihitung sama Mas Dodi. The end of the story, akhir dari cerita itu, setelah puasa, terus kemudian Lebaran, saya dibilangin sama teman-temannya, staf-stafnya Ibu di Surabaya, Mas Don, Bu Diah itu sombong, waktu Lebaran tidak bisa ditelepon, aku mau beli barangnya tidak bisa, tahu yang terjadi apa? Bu Diah sambil senyum-senyum, mohon maaf Pak, kemarin saya berlibur, kemana? Ke Lombok. Aku sama Mas Dodi langsung toleh-tolehan. Kita berdua tidak berlibur, UMKM-nya berlibur ke Lombok. Terus Ibu matiin handphone ya? Enggak Pak, sinyal susah. Alah malas aja matiin handphone, ngomong Bu. Iya sih Pak, namanya mau menikmati liburan. Emang Ibu berapa? Dan itu yang ajaibnya. Ibu bayangin, 3 bulan dia tidak menemukan solusi, 4 bulan kemudian dia mengatakan pada saya, 210 juta itu bisa dijadikan 5 kali. Jadi omsetnya dia adalah 1,25 miliar hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Siapa bilang Tuhan itu tidak adil? Siapa bilang Tuhan itu tidak maha kaya? Dia tidak punya toko, dia tidak punya modal, dia memulai sesuatu dengan berpindah tadi karena kulinernya tidak laku, dia pindah ke sini, dia di PHK, suaminya di PHK, 1,25 miliar dalam waktu kurang dari 2 bulan. Jadi saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu sekalian, percaya pada mekanisme tadi itu, percaya Tuhan itu maha adil, percaya Tuhan itu maha kaya, percaya untuk mengatakan bahwasanya berbisnis yang baik itu bisa kita lakukan dengan cara yang baru, jangan cara yang lama. Lanjutkan Mas, slide-nya Mas, slide-nya Mas. Halo. Nah, lanjut Mas.
Nah, seperti Mas. Bapak Ibu sekalian, saya tanya, apakah kita cukup hari ini berusaha hanya dengan efisiensi dan produktivitas? Angkat tangan. Dua-duanya dibuat slide aja Mas. Apakah cukup ketika kita berusaha itu dengan mengedepankan produktivitas dan efisiensi? Usaha butuh produktivitas enggak? Tahu enggak produktivitas itu apa? Produktivitas itu semakin tinggi semakin bagus apa semakin rendah? Semakin bagus atau jelek? Semakin bagus kan? Kalau kita bisa produksi 5 sama kita produksi 10, bagus yang mana? 10, mestinya. Ya kan? Belum tentu tadi. Itu Pak Dodi yang tahu itu. Yang kedua efisiensi. Kalau biaya kita memproduksi per satuannya 10, terus kemudian jadi per satunya 5, bagus yang mana? 5. Kalau kita produksi lebih banyak dengan biaya yang lebih murah, bagus enggak? Pertanyaannya, cukup enggak? Siapa yang bilang belum? Kenapa belum Pak? Mohon maaf Pak, dipakai ini ya supaya kita semua aman. Silakan Pak, berdiri. Bapak dari mana? Oke. Saya Sudarsono dari Balai Wiata Ya. Bandung. Kenapa nggak cukup? Kenapa belum? Kalau belum karena kalau kita berproduksi misalnya dengan biaya rendah itu juga ada outputnya terkait dengan kualitas Pak. Kualitas itu juga bisa terkait juga dengan misalnya. Oke, cukup. Kalau produksinya lebih banyak, biayanya lebih murah, kualitasnya tetap bagus. Cukup apa enggak? Belum Pak. Kenapa? Karena kan ada terkait dengan pasca layanan itu misalnya packing apa segala macam. Packingnya tetap bagus. Cukup apa tidak? Kalau tidak. Yang bilang tidak siapa? Pemasaran. Semua butuh pemasaran. Kenapa Pak bilang tidak? Silakan duduk Pak. Kenapa? Gak pakai tetap. Saya dengar. Loh, iya marketing pemasaran semua. Itu ya, ahli marketing itu. Luhur Budiarso, 25 tahun. Itu sampai fresh presiden, sampai marketing director. Tapi dia pasti setuju sama saya. Marketingnya bagus, apa cukup? Enggak cukup. Kenapa enggak cukup? Kenapa Mas? Hah? Butuh hitungan? Iyalah, mana ada bisnis gak hitungan? Pakai hitungan. Loh, tadi kan produktivitas, efisiensi, hitungannya sudah ada. Layanan, iyalah layanan lah. Mana bisa kita gak pakai layanan? Kreativitas, inovasi siapa? Bapak ya? Inovasi. Inovasi. Kita dengarkan Bapak Dirjen bicara inovasi. Menurut Bapak inovasi itu apa? Sesuatu yang baru, itu kata kunci. Belum tentu tertarik, tapi sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang harus menarik, itu kita sebut inovasi. Tapi kalau sesuatu yang baru tapi tidak menarik pasar, inovasi bukan? Ya bukan lah, cuma penemuan aja. Wah bagus, dibeli, larang, mahal. Dibeli enggak? Enggak. Jadi sesuatu yang baru, menarik, ada di tengahnya itu. Inovasi. Tadi ada yang bilang kreativitas. Apa kreativitas itu? Enggak usah dicopot. Tenang. Saya mendengar Anda bicara tanpa dicopot. Ya, baik. Kreativitas intinya seperti ini, Pak. Bahwa itu kita produknya tetap, tetapi kita memodifikasi sehingga sesuai perubahan. Memodifikasi itu kreativitas atau inovasi? Sesuai perubahannya, Pak. Nah, sesuai perubahannya. Yang mana inovasi, mana yang kreativitas? Inovasi kan sesuatu yang baru dan sesuatu yang baru. Emang kreativitas bukan sesuatu yang baru? Kan memodifikasi, Bapak.
Oh, ya makanya apa yang disebut inovasi, apa yang disebut kreativitas? Ini supaya kita clear. Kita ini sering ngomong, terus mari bingung karena PDW. Kita apa saja nih, gitu kan? Betul tidak? Betul. Apa bedanya inovasi, apa yang kreativitas? Yang mana yang inovasi, yang mana yang kreativitas? Kalau inovasi menghasilkan sesuatu yang baru. Kalau kreativitas? Kalau kreativitas yang lama diperbaiki lagi sesuai dengan perkembangannya. Kan sama aja. Ya kan? Oke, kita cari yang lainnya. Siapa yang tahu kreativitas? Ya Pak, silakan Pak. Dilakukan dengan cara yang berbeda. Bisa iya, bisa enggak. Kalau saya tadi bicara, kenapa produktivitas dan efisiensi itu tidak cukup? Kita pakai contoh yang paling gampang. Industri apa atau layanan apa yang produktivitasnya top, efisiensinya top, tapi sekarang lagi dung. Apa? Taksi. Siapa tidak kenal taksi? Siapa mau ngomong di sini kalau taksi itu tidak efisien? Siapa mau ngomong di sini taksi itu tidak produktif? Ayo, supir taksi itu top, industri itu taksi itu top. Kenapa dia dung? Kenapa? Itu yang tadi Bapak ngomong. Itu bisa disebut inovasi, tapi bisa disebut kreativitas. Kenapa disebut inovasi? Karena memberikan nilai tambah yang tidak bisa diberikan oleh taksi. Disebut kreatif karena dia pakai pola yang betul-betul berbeda dengan polanya taksi. Bapak bisa bayangin, valuasinya Gojek itu lebih tinggi dari valuasinya Garuda. Puyeng Pak, satunya punya pesawat, satunya cuma aplikasi. Kok bisa dia valuasinya lebih tinggi itu loh Pak? Karena berbeda. Bapak Ibu sekalian, yang tetap dalam dunia ini ada perubahan itu sendiri. Yang saya tadi cerita, kuping gajah, apa untir-untir, apa untiran, ciput, marning, apa mana? Makanan-makanan zaman dal, zaman bahula, zaman dinosaurus gitu. Kasihkan ke anak-anak kita, kasihkan ke cucu-cucu kita. Ayo, siapa yang mau makan? Saya itu dulu pertama kali bicara di depannya Muslimat NU Jawa Timur. Itu urusannya Mas Dodi sama Mas Mujib itu. Bolak-balik ditelepon. Don, ini rakyat jelata. Don, enggak usah pakai bahasa aneh-aneh. Don, enggak apa aku bilang, percaya apa enggak? Enggak percaya wis ngono kan. Aku ngomong berdua sama Mas Dodi. Saya bilang, bawa produknya. Bawa produknya, saya ketawa-ketawa lihat untiran, kuping gajah kayak gitu. Saya bilang, Bu, ini yang beli siapa? Ya teman-teman lah. Masa kalau kita buat teman enggak mau beli? Ya, Bu, tambah lama tambah laku enggak? Ya enggak Pak, kan sudah bosen. Yang kedua apa? Yang tidak bisa kita kendalikan salah satu dalam hidup ini apa? Gigi kita. Betul tidak? Nek panganan sing atos-atos yang keras-keras kira-kira mbok nek wis rasane yakin ngono mangan siji ae mari cukup ya kan? Tombo kangen kok katanya orang Jawa. Ya kan? Cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Oh ya rasanya masih sama. Rasanya sama kan gitu kan. Saya bilang, tambah laku enggak Bu? Ya enggak tambah laku Pak. Nah iya. Nanti kita akan bicara, kenapa kita harus menyasar pasar lebih muda. Terus saya bilang, Bu, dijual sama siapa? Teman-teman. Sambil ketawa saya. Kalau kita kaya, teman-teman kita banyaknya kaya kan. Soalnya sekolahnya sama, ya kan. Kalau kita miskin, teman-teman kita banyaknya miskin kan. Yang dikatakan Bu Risma itu dulu kami ngomong. Kenapa Surabaya sekolah gratis? Saya bilang, belum tentu loh yang miskin hari ini bapaknya dulu bukan pejuang. Dan belum tentu loh yang kaya hari ini bapaknya dulu pejuang. Jangan-jangan yang kaya hari ini bapaknya dulu pengkhianat. Bisa apa enggak? Bisa kan? Artinya apa? Kalau dia anaknya pejuang,
tapi dia hari ini kaya, negara tanggung jawab enggak? Tanggung jawab lah. Saya waktu itu ngomong, kenapa sekolah itu miskin? Sekolah itu harus gratis. Kenapa? Kalau enggak Pak, saya ngomong sama wali kota sebelumnya Bu Risma ketua kepala bapakku. Kalau enggak, orang miskin itu terus tanya sama orang tuanya, gimana caranya saya kaya? Kenapa? Saya orang miskin, saya sekolah di sekolah miskin, guru-guru saya miskin-miskin, ya kan? Teman saya miskin-miskin, gimana saya jadi kaya? Terus saya waktu itu ngomong, ada Pak jawabannya. 2. Garong atau revolusi. Saya bilang gitu, langsung di sama wali kota sebelumnya Bu Risma, sudah Mas Don mulai ngomong ngawur, kita berhenti. Saya itu dipanggil aku. Maksudmu apa? Gratis kan? Loh, di undang-undang itu wali murid dapat membantu biaya pendidikan. Dapat, artinya bisa iya, bisa enggak. Bapak tahu enggak? Sekolah-sekolah yang masih membuat tarikan atas nama Ikoma, atas nama komite sekolah, atas nama apapun, itu membuat sekat buat orang miskin masuk. Betul enggak? Takut dong. Lu kan enggak bayar enggak apa-apa. Pak, hukuman sosial itu lebih kejam daripada hukuman fisik Pak, bilang gitu. Terus Bapak wali kota itu ngomong, enggak cukup uangnya. Kalau cukup uangnya gimana? Kalau cukup uangnya aku setuju Don. Loh kalau gitu kita undang Bu Risma, jangan kita berdebat kayak gini Pak, enggak ada selesainya. Oke, Bu Risma diminta datang. Bu Risma datang. Wali kotanya ngomong, Bu, cukup enggak APBD kita kalau sekolah gratis? Sebelumnya saya sudah ngomong Bu Risma setuju. Cukup Pak. Dia ngeliat saya. Cukup Pak. Ya wes Don gratis. Tapi enggak gratis betulan. Baru gratis betulan zamannya Bu Risma. Akhirnya apa? Anak saya pertama kedua itu setahun. Anak saya yang pertama itu semua teman-temannya itu pakai mobil. Anak saya kedua yang selisih tahun, satunya wali kota sebelumnya, satunya wali kota waktu berdiri wali kota, sebagian besar sudah pakai sepeda motor. SMP Negeri 1 Surabaya saat itu. Anak saya yang ketiga yang 5 tahun dari anak saya yang kedua, anak teman-temannya wis mambu Pak. Jadi saya nganterin di mobil tapi sambil tersenyum saya. Karena saya menang. Menang kenapa? Membuka sekat sekolah-sekolah anak orang kaya itu menjadi sekolah-sekolah siapapun. Kenapa? Hidup itu harus punya harapan. Hidup itu harus kita bukakan harapan itu untuk kita meyakinkan Tuhan itu maha adil dan kita yakinkan kita harus berprasangka baik sama Tuhan. Nah, tadi kita kembali lagi itu. Ada inovasi, ada kreativitas. Satu lagi apa kuncinya? Ini yang saya nanti akan bicara lebih detail. Entrepreneurship, kewirausahaan. Tadi Bapak bicara baru, itu adalah salah satu contoh bicara kewirausahaan. Kewirausahaan itu harus ada hal yang baru. Jangan pernah kita punya usaha apapun, produk apapun dari zaman nenek moyang sampai sekarang tetap saja. Boleh ada yang tetap saja, tetapi harus ada yang baru. Bapak ingat Coca-Cola? Siapa yang nggak tahu Coca-Cola? Tahu semua kan? Tahu Coca-Cola itu sekarang punya banyak varian, banyak macam. Tahu kan? Ada Coca-Cola Zero, ada Coca-Cola apa lagi? Low fat, Coca-Cola apa lagi? Coca-Cola itu saking kepinginnya baru, dulu punya tes, namanya blind test, tes tutup mata. Ada produknya Coca-Cola sama produknya Pepsi. Kalau tutup mata, produk mana yang dikatakan enak? Pepsi, karena Pepsi lebih manis. Oke, Coca-Cola membuat produk baru nyukuk ala Pepsi. Yang terjadi apa? Marah. Ini kan Pepsi, bukan Coca-Cola. Terus orang yang riset, tadi kan yang manis yang enak. Karena sebetulnya begitu kita memasarkan produk, kita membuat produk, itu kita tidak hanya satu indera saja yang kita pakai.
Seluruh indera kita itu kita pakai, termasuk otak kita dengan ingatan-ingatan kita terhadap Coca-Cola itu. Jadi enggak apa-apa, yang klasik Coke itu tetap ada. Tetapi kemudian ada yang baru-baru. Kenapa? Ada orang seperti Mas Luhur, takut sama gula. Ada orang seperti Mas Dodi, enggak mau sama soda. Ya, tapi enggak takut gula, jadi ada Palpi Orange. Kalau Mas Luhur, ya sudah, ada apa? Bonaka sekarang itu apa? Ades ya. Ya dia jangan minum Ades, dia sudah senang, enggak apa-apa. Dia pasti kurus. Dan seperti itu. Nah, kita kembali. Jadi lanjut Mas. Jadi berbasiskan efisiensi dan produktivitas tidak cukup. Lanjut Mas. Ini sebetulnya lebih enak saya mengendalikan ya. Bisa enggak saya mengendalikan slide? Kalau ada clicker ya oke, berhenti Mas. Ya, jadi butuh inovasi, kreativitas dan entrepreneurship. Inovasi Bapak Ibu sudah tahu tadi. Yang dikatakan Pak Dirjen, inovasi adalah sesuatu yang baru, yang menarik. Tetapi sebetulnya kata inovasi yang paling penting adalah sesuatu yang dikatakan ini hasil inovasi kalau sesuatu itu punya nilai tambah. Kalau baru, kalau menarik, tapi harganya lebih murah, ya katanya orang, ya kecut Pak, ya dodolan yang lawas aja, jualan yang sebelumnya aja. Kalau saya jualan barang baru, tapi dapatnya lebih sedikit, ngapain? Menarik untuk dibeli, menarik untuk dikonsumsi, jadi ada nilai tambahnya. Lanjut Mas. Ya lanjut Mas. Jadi nilai yang disebut nilai tambah itu apa? Nilai tambah itu willingness to pay dikurangi opportunity cost. Willingness to pay itu adalah keinginan, kemauan mau membeli. Oke, di harga ini oke, cincai. Dikurangi biayanya, itu disebut nilai. Sesuatu yang bernilai inovasi itu kalau kita bisa menambah harganya dan atau kita mengurangi biayanya. Lebih top markotop kalau bisa menambah harga dan mengurangi biaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian mengajari penerima-penerima manfaat itu, Bapak Ibu sekalian harus punya dalam benaknya, harus punya sesuatu yang mau mengatakan bahwasanya kamu itu bisa dapat sesuatu lebih baik kalau kamu melakukan ini. Tanpa sebuah insentif, tidak ada seorang pun mau melakukan seperti itu, apalagi PMPN-nya Bapak Ibu. Oh lapo, ini cukup. Begini saja sudah cukup. Sekarang saya senang Pak Dirjen cerita, Mas sekarang langsung. Jadi kemarin Pak Dirjen ngomong, itu apa namanya 9 juta itu sudah ya. 9 juta apa 11 juta? Yang musik-musik. Anak-anak tunanetra yang musik 9 juta kan? 9 juta saya tanya, Pak gimana cara baginya? Bagi roto Mas, namanya Bagito jadi grupnya. Bagito itu kan sebenarnya bagi roto Pak, gitu kan. Jadi bagi roto Mas, kapan dikasihkannya Mas? Langsung, itu sudah menarik. Langsung, jadi dia kemudian mendapat, oh kalau saya begini, ini begini, kalau saya begini, ini begini. Seringkali atas nama kebaikan kita tahan-tahan uangnya, terus katutan. Nah ini, gawat. Terus uang ini kadang-kadang ini apa namanya, enggak kenal tuannya. Dia nyari yang paling enak lah gitu. Mas Dodi ya, uang ini enggak kenal tuannya gitu ya. Jadi tadi itu. Jadi lanjutkan Pak. Slide Mas. Nah, lanjut. Nah, sebelumnya Mas. Jadi itu value yang baru itu, inovasi itu adalah willingness to pay tadi itu, apa kurangi opportunity cost itu. Deltanya itulah disebut perubahannya, itulah disebut inovasi. Jadi kalau saya punya produk inovatif Pak, ukurannya gampang. Gimana? Dijual. Oh, dijualnya lakunya harganya lebih baik Pak. Biayanya lebih mahal Pak. Cari naiknya lebih banyak mana. Kalau lebih banyak biayanya ya kecut.
Ngapain? Paling gampang seperti itu, supaya apa? Supaya kita nggak repot-repot. Contohnya inovasi itu apa? Produk apa yang sangat kuat inovasinya? Handphone. Kenapa handphone? Silakan Pak. Nggak usah dicopot. Lanjut Pak. Supaya kita semua aman. Pak izin Pak. Inovasinya begitu kuat sehingga produsen itu bisa mengendalikan konsumen. Dia tertarik untuk ganti fitur, ganti model. Nah, gak mesti. Saya masih punya BlackBerry. Yeay. Yang kemarin katanya Bu Menteri apa? Apa? Orang apa? Bahasanya Bu Menteri kemana Pak? Gak Arab apa-apa gitu loh. Orang saya masih punya gak mesti. Apa produk yang gampang, ojo yang daki-daki, ojo yang melip-melip, ojo jangan yang susah-susah. Ada apa produk yang gampang, yang inovasinya itu langsung, oh iya ya, gitu. Apa? Gampang. Teh botol. Teh botol kenapa Pak? Yang orang tidak berpikir bahwa dimasukkan teh. Bapak. Nah, terus ada susu dikecilkan. Tuh. Jadi kemasannya dia bisa kayak kita jualan susu. Ya, saya tahu. Teh botol. Teh botol waktu pertama kali itu inovasi atau kreativitas? Inovasi. Kreativitas. Mana ada sejarahnya kita minum teh ku gak panas. Mana ada sejarahnya kita minum teh ku gulanya gak ngudek dewe. Mana ada sejarahnya kita minum teh itu di pinggir jalan. Itu produk kreatif Pak. Waktu dia pertama kali masukkan botol, terus dia masukkan kotak, jadi jasmine tea, teh kotak waktu itu ya kreatif. Setelahnya itu yang tadi bisa inovasi, rasanya, apanya. Tapi pertama kali kreativitas itu, kenapa? Wah dulu, apalagi Aqua, gendeng mangan semir katanya orang Surabaya. Semirnya itu apa? Semir kiwi. Ya gimana caranya makan semir kiwi kok bisa gendeng gitu kan? Ya gendeng tuh don sopo sing ape makan semir gitu kan. Jadi kalau kata orang Surabaya gitu. Kenapa? Atasane banyu hanya cuma sekedar air aja kita bayar lebih mahal daripada premium. Lebih mahal mana proses membuat premium dan proses membuat aqua? Premium. Lebih mahal mana harganya? Aqua. Ya kan Tirto Utomo. Kenapa? Tapi karena PDAM kita demikianlah, gitu ya. Karena kualitas air keran kita demikianlah, atas nama apapun akhirnya kita minum aqua. Sebelum pandemi, aqua sudah mulai dimusuhin karena menciptakan sampah-sampah plastik, ya kan? Tapi setelah pandemi, dilirik lagi. Soalnya apa? Daripada kena COVID, ya kan? Tetapi tadi itu, contoh produk inovasi yang paling gampang itu adalah kopi. Sederhana Pak, kopi sensasi harganya berapa? 1.000, maksimal 2.000. Nah, itu sudah sensasi kan? Kalau di warung kopi harganya berapa? 5.000 lah. Apalagi kalau kopi di warung kopinya Gresik itu lucu Pak. Jadi orang-orang Gresik kalau suka ngopi itu, terus malam-malam ngopi di warung kopi kayak di Aceh di apa. Tapi kalau Gresik itu menariknya karena kopinya bisa dititipin. Belum habis, Mas titip ya Mas. Terus dia datang lagi, Mas kopiku sing di, gitu kan. Kopi saya mana? Dikasih. Saya bilang sama teman saya, kok tahu sih kopinya yang itu? Halah don pada kopinya gitu kan. Kan sama-sama kopinya padahal sajane nggak ngerti. Tapi 5.000 kan? Kalau di kopi kenangan berapa? Ayo, pernah kan ke kopi kenangan berapa harganya? Berapa? 18, maksimal 25.000. Kalau di Starbucks, di Coffee Bean berapa? Ya, tapi kita lihat kopi ini podo gak? Sama bos.
Ini adalah sebuah inovasi. Jadi ndak usah aneh-aneh merubah kopinya di apa-apa. No. Yang tambah ribut nambahin kopinya apa nambahin susunya? Kalau Mas Dodi itu lebih suka minum susu rasa kopi daripada kopi rasa susu. Jadi pokoknya Mas Luhur ini pengkopi sejati. Jadi dia minum kopi black kopi atau kopi O. Jadi kopi tidak pakai apa-apa. Ya tidak apa-apa. Dia soalnya kecilannya belum kecemplung kopi. Kalau Mas Dodi kecilannya sudah masuk kopi gitu. Tidak bisa minum kopi banyak-banyak. Ini adalah bentuk sebuah inovasi. Harganya coba, 1.000 jadi 50.000, 1.000 jadi 50.000. Ini. Terus ini yang harus kita ajarkan. Kita harus bisa masuk segmennya Coffee Bean, segmennya Starbucks. Jangan Starling. Katanya Mas Luhur di Jakarta Starling, Starbucks keliling, termosan. Indonesia itu top aja nih. Oh nah ya. Saya tuh bilang sama teman-teman, McDonald itu belajar dari pembeli kita di pasar. Pembeli kita di pasar paling laku stand depan apa stand belakang? Stand depan. Apalagi yang enggak usah kita turun dari mobil ya kan? Enggak usah turun dari sepeda motor kan? Bu, itu bu, apa bu? Bayar kan? Kan drive-thru. Konsep drive-thru itu belajar dari pasar-pasar Indonesia itu. Ngawur. Tapi ya seperti itu. Paham ya? Nah, sedangkan kreativitas itu apa? Kreativitas itu dibangun, bentar Mas ya, jangan dipindah dulu ya. Jangan dipindah dulu. Kreativitas tadi itu sesuatu yang itu. Itu dibentuk dari apa? Dari imajinasi. Bayang yo. Nek ngombe kopi di sana, terus sekarang saya kasih sama Mas Dodi kopi tanah merah, apa namanya? Apa gitu namanya? Cold brew. Oh, cold brew. Tahu enggak cold brew? Apa itu cold brew? Hah? Hah? Iya, prosesnya dingin. Dia kopi cold brew tanah merah. Wah enak kan, gak kerasa kopinya, kerasa susunya tadi itu. Starbucks saya beli cold brew-nya Starbucks, podo cold brew-nya. Beda. Starbucks cold brew-nya Lulu itu. Jadi apa namanya kopi hitam tapi itu apa namanya diproses dengan dingin tadi itu. Ya memang katanya asamnya kurang, tapi buat saya tetap asam. Sama beda sama kopinya tanah merah. Jadi satu imajinasi, dua visi. Yang ketiga itu apa? Harus apa? Out of the box. Minum teh itu gimana? Oh, minum tehnya orang Jawa itu dicangkir, dikasih gula batu, terus dituang, jadi tambah lama tambah sepet. Atau Jawa Tengah nas gitel, panas legi kental, itu minum teh. Nah dirubah sama Pak Sosro itu gitu kan. Jadi minum teh itu di pinggir jalan, dingin, sewaktu-waktu, hari-hari teh, ya kan? Apapun makanannya minumnya, ya kan? Jadi dia merubah, itu sebuah kreativitas. Seperti Pak Tirto Utomo ketika dia punya visi memasukkan air ke dalam botol dengan harga premium. Ya lanjut Mas. Jadi itulah yang namanya kreativitas, imajinasi, visi, dan out of the box. Yang terakhir kita bicara tentang entrepreneurship. Apa yang disebut atau apa ciri-ciri dari entrepreneurship? Ayo, angkat tangan. Bapak Ibu harus mengeluarkan ide Bapak Ibu karena Bapak Ibu punya handicap, punya tantangan yang lebih berat dari saya karena Bapak Ibu berhadapan dengan PM-PM yang memang harus kita bantu. Apa entrepreneurship itu? Mencari untung. Benar, salah satu. Ya nanti kita ngomong. Terus apa lagi? Nah, mencari untung itu, jadi saya selalu guyonan sama teman-teman pahlawan ekonomi. Bapak Ibu berusaha itu untuk jadi kaya atau untuk membantu sesama.
Membantu sesama Pak, mama. Kalau kita belum kaya, kita membantu sesama bisa sih, tapi terbatas. Kalau Bapak Ibu sudah kaya, membantu sesama mestinya lebih bebas. Makanya ada Robert Kiyosaki bicara tentang freedom ya, kebebasan. Jadi satu untuk. Yang kedua itu apa? Sekarang ini harus dijawab karena ini masalah kita semua. Bapak Ibu mengajarin PM itu membuat sesuatu karena apa? Angkat tangan. Karena saya bisanya buat ini Pak, jadi saya ngajarinnya ini. Bisa benar, bisa salah. Karena apa? Kenapa Bu? Nilai manfaat ada benarnya tapi kurang benar. Hah? Peluang, siapa tadi bilang peluang? Nah, Ibu berdiri. Pak Dirjen, Ibu ini hebat. Bicara peluang. Jangan pernah kita ngajarin orang kalau kita merasa barang itu tidak ada peluangnya untuk laku. Gila bener Bro, gitu kan katanya kasih. Gila bener Bro, gitu kan. Ya kan? Kalau kita ngajarin sesuatu, gini, Bapak Ibu sekalian, percaya sama saya. Milenial Indonesia itu dengan milenial asing, milenial Amerika itu hampir tidak beda. Sama-sama punya pemahaman soal kemanusiaan, sama-sama punya pemahaman soal lingkungan hidup. Jadi saya bicara, mereka akan membeli barang-barang kalau teman-teman yang membuat ada teman-teman yang patut untuk dibantu. Saya tidak pernah pakai produknya Body Shop. Saya pakai produknya L'Occitane. Anak-anak saya pakai produknya Body Shop. Saya tanya kenapa? Sangat peduli sama lingkungan air. Akhirnya saya pakai produknya Body Shop enggak? Pakai. Berita baiknya lebih murah daripada L'Occitane. Tapi berita jeleknya apa? Berita jeleknya saya ngikut sama anak saya. Percaya, konsumen kita semakin lama akan semakin peduli. Nanti Mas Luhur bisa cerita, karena Mas Luhur berada di, saya pengamat, saya konsultan, Mas Luhur pelaku marketing. Ya, jadi with value, marketing with value, nanti Mas Luhur bisa cerita itu. Ya, peluang itu adalah kata kuncinya. Jangan pernah kita ngajarin seseorang melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, memproduksi sesuatu kalau kita tidak bisa baca peluangnya. Kalau peluangnya nggak bisa dibaca, apa yang harus dilakukan, Bu? Berdiri lagi, Bu. Mungkin Anda benar lagi. Kalau peluangnya tidak bisa dibaca, peluangnya harus diapakan, Bu? Yang lainnya diam. Apa, Bu? Kalau peluang dibaca enggak bisa. Apa ya peluangnya ya? Enggak ada. Apa yang harus dilakukan, Bu? Mencari inovasi dan kreativitas. Kenapa? Mencari inovasi, tetap kita mencari inovasi dan kreativitas. Kurang tepat kali ini. Siapa bisa jawab? Siapa, Pak? Apa, Pak? Apa? Rubah bentuknya. Rubah produknya. Kata kuncinya apa? Kalau peluang tidak bisa dibaca, harus siapa bilang ciptakan tadi? Ya, ciptakan. Kita berikan aplaus yang bilang ciptakan. Kata kuncinya itu peluang. Saya bilang sama Pak Dirjen, mohon maaf, sentra waktu yang kriya itu, yang craft itu, ini mau unjuk gelar, unjuk produk, pameran pembangunan atau mau jualan? Mohon maaf Pak, kita hidup sama-sama di zaman Orde Baru gitu kan. Dan pameran pembangunan dulu selalu ada di ibu kota, kabupaten dan provinsi, betul nggak kabupaten kota ya kan? Pameran pembangunan, unjuk gelar, unjuk produk, gondolmu gitu kan. Gondolmu kenapa? Dosakno toh, kasihan toh. Jadi orang-orang itu hanya membuat sesuatu, cuma boleh jadi itu bagus ini gitu kan.
So what gitu loh. Ya kan? Setelah itu pejabatnya dikasih lagi. Gila bener. Gila lundro gitu kan. Ya. Kita punya ruang pamer itu untuk jualan, bukan ruang pamer tapi ruang marketing, ruang jualan. Jadi saya bilang sama Dirjen enggak gini caranya. Terus masing-masing balai sendiri-sendiri, terus yang jaga sendiri-sendiri, terus displaynya sendiri-sendiri. Kalah ini teman-teman daerah saya itu, warnanya merah, kuning, hijau, di langit yang biru kabeh warna ono, kabeh font ono gitu kan. Nggak bisa. Kita mau jualan. Di belakangnya buat Tan Niat, Tan Malaka, atau Tan siapa itu terserah. Tan Cuan apa-apa, nggak apa-apa. Nggak penting. Cuman ceritakan, oh ini teman kita membina teman-teman disabilitas ini apa. Di atasnya kita bisa cerita tentang itu. Untuk tahu, oh ini adalah teman-teman yang butuh afirmatif. Bukan mentak belas kasihan, tapi membangkitkan sebuah imajinasi kebaikan. Beda. Meminta belas kasihan, tangan di bawah. Ini tangan di bawah enggak. Ini kita cerita, lu kalau mau masuk surga, lu beli. Menghidupkan energi kebaikan. Bukan tadi. Nah, menciptakan peluang. Yang paling penting terakhirnya, end of the end-nya tadi Bapak sampaikan. Untung. Kenapa? Kalau enggak untung mana bisa lanjut. Jadi harus result oriented. Harus hasilnya itu ada. Sabtu minggu lalu Mas Dodi sama Mas Luhur itu Vicon atau kemudian ada yang ikut di Facebook Live itu tentang laporan keuangan. Kenapa laporan keuangan itu penting? Ayo angkat tangan. Kenapa laporan keuangan itu penting? Untuk mengetahui rugi laba perusahaan. Kenapa? Untuk mengetahui rugi laba perusahaan. Ya, untuk mengetahui rugi laba. Tapi yang paling penting itu gini. Terus kita ini sebetulnya itu berusaha ini untuk apa sih? Sudah untung belum? Kalau rugi laba nanti jangan laporan rugi laba. Betul, tetapi tadi itu. Tapi ada resepnya dari Mas Dodi. Kalau enggak mau rugi, jangan buat laporan keuangan. Kenapa? Kalau enggak buat laporan keuangan, kita enggak tahu kita rugi. Tahu-tahu bangkrut. Berita baiknya tahu-tahu bangkrut tapi. Jangan, tapi karena tadi itu kita harus buat laporan keuangan. Oke, kalau di atasnya tadi membaca peluang, menciptakan peluang, result oriented, di bawahnya itu apa? Apa ciri-ciri dari pengusaha sukses? Dibalik, apa sebetulnya yang membuat orang tidak sukses? Pertama itu apa? Apa? Motivasi. Enggak Bu, kalau motivasi semua punya motivasi. Punya motivasi. Sebesar apa? Sebesar yang kamu pikirkan itu punya aku, gitu kan. Jaringan body. Yang terpenting yang sering membuat kita gagal itu kita tidak punya sikap perfeksionis. Contohnya yang tadi Mas Dodi kemarin cerita itu. Kita kalau buat kue, makanan, buat incip-incip, enak apa enggak? Enak pol, ya kan? Ini loh produkku baru ini, diincipin dong, gitu ya. Diincipin dong, jeng, diincipin dong, jeng, gitu ya. Enak apa enggak? Enak pol. Waktu kita beli 25 porsi sampai 50 porsi masih enak. Begitu kita beli itu 100 sampai 250 porsi, mulai tidak enak. Saya itu dulu punya pengalaman yang selalu saya ceritakan sampai kapanpun sampai saya cerita. Saya pernah camping dulu sama teman-teman saya, masakin sop. Ya saya tidak bisa masak ya, tapi kan saya punya rasa memasak sop. Masakin sop kan mesti ada kentang sama wortel. Saya makan, saya suruh ngambil karena saya punya mobil, saya suruh ngambil di tempatnya Bu Lura, terus bawa tempat makan bareng sama teman-teman, tak makan. Embok.
Wortelnya rasanya gimana? Watos pol. Ya kan? Atos kan? Apa sih? Besoknya aku ke Ibu Lurah itu, Bu, non sewu Bu, sudah pakai non sewu loh padahal. Wortelnya itu atos Bu, gitu kan. Tahu nggak jawabnya Bu Lurah? Mas, makan sekolah nggak sih? Di sekolah Bu, wong ini teman-teman perguruan tinggi, teman-teman kampus, di sekolah Bu. Mas tahu enggak, wortel yang mengandung vitamin A itu yang gimana? Yang atos apa yang lembut? Jadi, karena untuk mengandung vitamin A, Mas, jadi wortelnya kayak gitu. Saya waktu itu terhenyak, karena saya mau ngomong sambil lalu, dijawabin gitu, saya terhenyak, tapi saya ingat sampai sekarang. Tapi kalau saya ketemu Bu Lurah itu lagi, saya akan ngomong, Bu, kalau gitu wortelnya jangan dipotongin, dikerakotin aja Bu. Lebih sehat soalnya. Ayo, kenapa dia lebih sehat? Yang dimasak sop sama yang dimakan dikerakotin itu, kenapa yang dimakan langsung itu lebih sehat? Ada yang angkat tangan? Vitaminnya nggak hilang. Kok tahu? Ayo angkat tangan, apa Pak? Kenapa? Kenapa? Lebih fresh. Kok tahu? Apa yang bisa membuktikan yang makanan dikerakotin sama makanan yang dimasak lebih sehat yang dikerakotin, yang dimakan langsung? Udah nyerah, udah tahu? Apakah Bapak Ibu pernah lihat kelinci pakai kacamata? Kalah dia sama kelinci karena dia makan wortelnya dimasak. Ya kalau dikerakotin aja, dia enggak bisa pakai kacamata. Iya kan? Kalau saya ketemu ibu lagi, saya tak omong, ya Bu kok gitu enggak usah dimasak Bu. Kasih satu-satu dikerakotin gini Bu. Kenapa? Paling tidak nggak usah pakai kacamata Bu. Kok tahu? Kelinci itu Bu. Nggak ada pakai kacamata Bu. Bu sopo yang goblok kan yo, nggak ngerti nggak jelas. Tapi kalau sudah dipesenin 1000, apa yang terjadi? Sebagian basi. Saya pernah gitu, pesenin 500 sampai 1.500 basi. Saya protes sama ibu-ibu, Bu, nasi kotaknya basi Bu. Tahu nggak jawabannya ibu itu apa? Nggak usah marah Pak Don. Tadi waktu di rumah itu belum basi. Iya iyalah Bu. Kalau di rumah basi jenengan kasihkan ke saya. Kualat Pak jenengan Bu, bilang gitu kan. Loh beneran Pak Don. Sudah gini, nggak usah marah Pak Don. Umumkan aja. Barang siapa yang nasi kotaknya basi, suruh ke depan. Nanti dapat pengambilan uang. Kira-kira apa Bu? Kira-kira Bu, semuanya angkatan. Oh nasi kotaknya basi. Terus setelah itu masuk di koran, wah acaranya Pak Don nasi kotaknya basi. Itu karena kita tidak punya jiwa perfeksionis. Kalau zaman dulu naik becak, waktu itu mesti ratusan, 500 ditawar 100, mari ngono kecelakaan, jawabnya apa tukang becaknya? 100 jaluk selamat. Lu ya apa macane jenenge luhur jaluk selamat, ya gak iso pancene. 100 minta selamat gitu kan. Ingat enggak? Guyonan kita zaman dulu. Itu kan enggak boleh. Kalau kita sepakat sama 100, ya 100-nya harus selamat. Kalau selamatnya pulang kampung ya dipanggil dulu, ya kan. Mat, balik mana disebut. Betul tidak? Jadi enggak boleh, itu tanda-tanda kita tidak punya jiwa perfeksionis. Yang kedua, Pak, kita itu tidak mau sampai detail. Kalau panjenengan ngajarin orang, panjenengan harus menguasai sampai detail. Kenapa? Ketidakpahaman soal detail itu yang menyebabkan kita nanti nggak tahu sebetulnya bisnis ini mau gimana. Dan terakhir itu apa? Disiplin. Wah, ini paling susah. Teman-teman kalau sudah mulai berhasil sedikit, mulai gaya. Kalau mulai gaya, nggak mau masak yang benar. Nah kan sudah ada asisten yang masakin. Jadi tadi itu, kalau panjenengan mau jadi entrepreneur, satu, kita harus lihat, Pak ojo ditokno dhisik, nek gurung dikono to. Ya tapi sekarang sudah terlanjur, ya. Kalau gitu nanti kalau ditanyain iso jawab soalnya moco. Gawat. Iya kan, kalau baca, kapan yang baca? Semuanya bisa baca Pak, ini Pak, alhamdulillah Pak bisa baca Pak, lulus SD semua Pak, gitu kan. Ya, jadi bocoran. Dan yang ngomong bocor itu zaman dulu mesti nyari bocoran itu.
ujian-ujian itu. Bisa membaca peluang, menciptakan peluang, atau tadi yang terakhir adalah result oriented. Orientasinya harus jelas. Untung. Kalau pahlawan ekonomi, orientasinya lebih jelas. Laku. Kalau laku, kenapa laku? Kita selalu ngomong. Kalau barang kita sudah laku, benar. Tapi kalau lakunya harganya tinggi, lebih mahal, lebih benar. Kenapa? Kapan sugihnya, kapan kayanya kalau laku tapi harganya murah. Nah, yang di bawah, perfeksionis, detail, disiplin. Oke, lanjut Pak. Buy the future with the present value. Jadi kita membeli masa depan dengan nilai hari ini. Artinya tadi itu, kalau kita tadi beras kuliner mulai incip-incip, diincipin, dibeli 25, 50, 100, 250, 500, 1000 enak, dan tetap konsisten. Insya Allah orang akan tetap, orang masa depan itu akan membeli ke Anda. Jadi berbuat baiklah sekarang untuk Anda dapat masa depan Anda. Lanjut Mas. Nah, tetapi saran kami secara bertahap Pak Dirjen, kalau bisa dibentuk koperasi supaya kita ini tidak sendiri-sendiri. Kita itu paling seneng sama-sama kerja. Sampean kerja, sampean jenengan kerja. Kita sama-sama kerja, bukan kerja sama. Koperasi itu adalah badan usaha untuk kerjasama dan tidak gampang. Di situ kita punya bagaimana di koperasi itu kita bisa mendorong sebuah keberanian usaha, mendorong sikap gotong royong, memperbesar modal, berbagi risiko dan sebagainya. Harus dibentuk itu. Apalagi kalau kayak sentra gitu, harus dibentuk koperasi. Sentra makanan bentuk koperasi. Kalau enggak kenapa? Kalau enggak, sentra-sentra di Surabaya itu awalnya gitu. Saya panggil, untung saya itu waktu saya ngomong di tempat itu, saya kenal sama premannya. Waktu dulu dampingin ibu muter-muter sebelum ibu jadi wali kota, si preman itu pernah dulu, badannya gede, semuanya takut sama dia. Loh, Mas Dun ingat sama saya, ngomong premannya dulu. Mas Dun ingat sama saya, ya ingatlah. Begitu saya ngomong di sentra itu, saya ngomong sama mereka, Pak, jenengan tutup mata. Aku Mas, iyo, bisa ngongkon preman, bisa nyuruh preman, berarti rajanya preman kan. Paling tidak anak-anak buahnya masih ngikut kan, oh saya bisa nyuruh premannya. Soalnya premannya datangin saya, Mas Dun, ingat sama saya. Wah, kalau preman datangin saya berarti saya rajanya gitu ya. Saya berketawa-ketawa, hihihi. Bapak tutup mata. Iya. Sekarang Bapak buka mata. Bapak pusing enggak lihat signage, lihat tawaran makanan yang ada di masing-masing kios itu? Iya Mas, warna apa yang enggak ada, huruf apa yang enggak ada, semua besar-besar, pusing kita Pak, bilang gitu. Tapi kalau bentuknya koperasi, maka kan kita ngomong, ya kalau aku enggak begitu laku, sebelahku laku banyak, toh nanti akhirnya kita juga bisa dapat sisa hasil usahanya. Kenapa? Soalnya kalau enggak gitu ya itu, kayak di Surabaya, terus didip, Mas, sampean kok duduk di situ? Kok duduk di depanku? Loh kenapa Bu? Ini buat yang beli sama aku. Gundulmu Bu, ini punya pemerintah kota Bu, bilang gitu kan. Nggak bisa, pokoknya gitu. Beli di sini baru boleh duduk di sini, kan repot kan nanti kan. Bisa bilang sama si preman, tuh lihat, orang pakai mobil, muter-muter ke sentramu, terus keluar lagi. Saking top sentramu Pak, wah iya Mas, padahal mestinya dia tunggu, dia sudah turun, sudah jalan, tapi karena lihat ruwet, riweh gitu kan ya. Riweh, suriweh, muriweh gitu kan, akhirnya ya sudah keluar lagi. Ya, lanjut. Nah, ini slide-nya Mas Luhur, tapi karena Mas Luhur enggak pakai, saya yang pakai. Jadi, di tengah pandemi, itu kita harus punya yang baru. Paradigma yang baru, ide yang pola berpikir yang baru, hidup sehat itu jadi penting. Saya senang kemarin yang jualan di sana sudah dibeliin nama Pak Dirjen
Bukan ini loh, apa namanya, sarung tangan plastik. Ya kan, senang soalnya waktu itu bilang, Pak, ditembok-tembok Pak, gitu kan. Jadi apa, nyuwirin apa itu, nyuwirin itu apa, yang soto itu kan. Nah, ya, yang ngeracik tangan yang ini, yang terima tangan yang ini, terus ngeracik lagi, terima lagi, racik lagi, terima lagi, gitu kan. Tahu. Yang lain-lainnya Pak Dirjen lebih tahu. Soalnya kalau katanya Mas Dodi, kata Mas Luhur, dari cara Pak Dirjen menyanyi, kita sudah tahu biasanya latihannya di mana, gitu ya. Jadi nenggelis itu, aduh top ini Pak Dirjen. Jadi tadi itu, bersih itu jadi penting. Yang kemudian produk baru, jangan produk yang itu saja. Yang tadi saya ngomongkan, tadi yang ngomong apa namanya baru itu jadi kata penting. Terus kemudian pola konsumsi yang baru yang tadi kita ngomong, sudah pakai GoFood, Gojek, Go apa dan sebagainya. Sebelah sananya ada reaksinya seperti apa? Buat cara layanan yang baru. Ya, itu saatnya Mas Luhur, nanti Mas Luhur bisa jelasin. Lanjut. Nah, sekarang ini cepat aja. Cuma saya mau mengatakan, Bapak Ibu sekalian, jangan menjual hanya kepada teman saja. Boleh diawali menjual ke teman, tapi jangan sering-sering. Nanti kalau katanya orang Jawa juga males, bosen, akhirnya WA-nya nggak dibaca. Alah dodolan mana? Alah dodolan mana? Jualan lagi, lu lagi gitu kan. Ya, satu, bukalah kemungkinan peluang menjual di tempat yang lainnya. Tempat lainnya itu lebih disukai satu yang lebih muda usianya dari kita. Kenapa? Pak Dirjen mau makan banyak, mau. Berani makan banyak belum tentu. Sudah ada banyak penyakit yang mengintai kita, gitu kan. Nanti jadi komorbid, aduh. Yang badannya seperti saya dan Mas Dodi ini komorbid kata Mas Luhur. Ini Mas Luhur sekarang menyerupai kita juga. Jadi seperti itu. Paham ya? Yang kedua, kalau bisa menjual ke segmen yang lebih kaya dari kita, juallah ke segmen itu. Budia itu rumahnya di kampung. Dari pinggir jalan masuk itu berapa meter, Dot? 500? Ya, 500 meter. Tapi teman-teman anak-anak muda yang sepatunya lebih keren dari sepatu saya, yang rambutnya lebih keren dari rambut saya dan lebih wangi, membeli di sana. Kenapa? Dia mau mengantarkan buat pacarnya atau siapapun yang dicintainya. Nah, kata cinta Mas Luhur jagonya. Itu, ya kan Mas Luhur jagonya cinta itu. Dia mau masuk ke sana untuk membeli sesuatu yang tidak umum. Ini asik tapi tidak umum. Oh, itu orang anak muda suka sekali. Lanjut Mas. Kita cepat aja untuk kita ngomong. Pertanyaan pertama adalah, sekarang kita krisis. Apakah benar ketika krisis pendapatan per kapita atau produktivitas per kapita orang akan turun? Jawabnya Mas Dodi, tidak. Soalnya ada program-program khusus ya Mas Dodi ya. Ada inisiatif-inisiatif khusus di Indonesia yang namanya PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Di luar negeri ada apapun. Kenapa selalu meningkat? Bapak Ibu pasti tahu. Di Al-Quran, kalau kita musafir, puasanya boleh dikodok enggak? Boleh. Musafir itu batasnya berapa kilo atau berapa jam? Berapa? 8 jam. Atau ada kilometernya juga. Tetapi kilometernya taruhlah waktu itu adalah 200 kiloan gitu, zaman itu. Kalau Surabaya Jakarta 800-900 kilo, kalau kita pakai pesawat boleh enggak? Ya boleh sih, tapi orang lihatnya, ih kagak puasa ya gitu kan. Iya kan, susah amat lu, mau naik pesawat aja lu kagak puasa lu gitu kan. Apa yang membedakan zaman Nabi dan zaman hari ini? Teknologinya. Ya ini bisa membaca.
belajar membaca, enologi, gitu kan. Jadi zaman dulu orang itu susah sekali, sehingga pendapatan per kapita atau produktivitas per kapita itu susah sekali, tambah lama tambah cepat, tambah cepat, tambah cepat, tambah cepat. Memang akan ada penurunan, tetapi akan tetap naik. Jadi kalau sekarang gitu kita dalam posisi krisis, kita harus ingat pada saat yang sama negara mencetak uang lebih banyak, negara berhutang lebih banyak. Jadi ada peluang tetap. Apalagi Amerika, wah lebih gila-gilaan lagi dia nyetak uangnya. Lanjut Mas. Lanjut. Halo. Nah, yang kedua, kita berada di bagian dunia yang paling cepat pertumbuhannya, yaitu developing Asia. Lanjut Mas. Nah, yang ketiga, size ekonomi kita semakin lama semakin naik. Kita dalam hal ini adalah ASEAN. Kita berada dalam ASEAN, dalam masyarakat ekonomi ASEAN, itu semakin lama semakin naik dan semakin lama akan mendekati Jerman. Lanjut. Nah, Indonesia adalah grand prize. Kenapa? Indonesia di ASEAN itu kita ini yang paling besar. Peluangnya lebih besar, tapi yang lain-lainnya itu oke. Indonesia itu grand prize. Dia ngomong itu di ekonomis, bukan saya loh ngomong itu. Di ekonomis ngomong bahwasanya itu Indonesia itu grand prize-nya. Tapi ASEAN itu oke. Jadi kita hari ini melihat ASEAN itu boleh. Kenapa? Karena ini sudah jadi ekonomi, satu ekonomi semakin lama nanti akan semakin mudah. Ke depan Sarinah itu akan jadi marketplace-nya Indonesia lewat sebuah brand apa saya tidak tahu. Terus kemudian PT Pos nanti yang akan mengeksporkan. Jadi nanti akan ada, kalau kita punya produk-produk yang unik-unik, kita mau jualan ke negara ASEAN itu akan mudah. Lanjut Mas. Nah, ini yang saya mau mengatakan. Consumer is a king. Consumer itu raja. Dan kalau tidak ada krisis tadinya, akan ada jumlah keluarga yang pendapatannya di atas 35.000 US dollar itu di Indonesia meningkatnya seperti itu. Ini memang akan mundur setahun atau 2 tahun, tapi pasti akan jadi seperti itu. Kenapa? Karena begitu nanti ini pandemi sudah selesai, sudah herd immunity-nya sudah ada, walaupun memang ada new normal, tapi kecepatannya pasti seperti itu. Kenapa? Anak-anak muda tadi itu tidak akan mau bergerak di titik yang sama. Lanjut Mas. Lanjut. Nah, tadi Indonesia itu yang pertumbuhannya terbesar untuk orang-orang kayanya, dan akan terjadi tetap seperti itu. Sekarang mereka semuanya enggak belanja aja. Belanjanya di mana? Di online. Di online mereka belanjanya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Tapi pilihannya juga lebih banyak dan mereka sangat berhitung yang namanya bebas ongkir. Menghitung yang namanya seperti itu. Lanjut Mas. Nah, ini adalah contoh di mana negeri kita yang belum punya bank account itu besar. China itu terbesar, tetapi China itu kemudian orang tidak lagi punya kartu kredit, tidak lagi punya kartu debit, semuanya pakai fintech. Semuanya nanti ada di tangan. Ke depan bansos juga nanti akan pakai fintech. Gak ada lagi tunai-tunaian, gak ada lagi barang-barangan gitu kan. Fintechnya harus bisa dipakai di semua toko. Supaya apa? Supaya ada keadilan, supaya tidak ada harga mahal. Hari ini e-warung bisa lebih mahal daripada yang bukan e-warung, kan lucu sekali. Lanjut. Ini adalah peluang. Tadi ini juga. Ini peluang untuk mengatakan bahwasannya Indonesia itu institutional account-nya itu di bawah 50%, tapi ini peluang buat teman-teman fintech itu untuk masuk. Terus kemudian debit card itu kecil sekali. Terus kemudian yang money account-nya kecil sekali. Jadi artinya, tapi pembelian barang nanti kita bisa lihat itu nanti akan besar pada sisi pembelian barang-barang itunya. Lanjut aja Mas. Jadi sekarang itu, bentar. Pembelian internet itu di Indonesia sudah sama besar dengan penggunaan kartu kredit sama debit card. Bayangin, kartu kredit itu mulai ada tahun berapa Pak Luhur? Di Indonesia? Indonesia? 90-an ya.
90-an berarti sudah 35 tahun. Iya kan? 30 tahun ya, 31 tahun. Anggap aja. Enggak lah, sebelum 90 sudah ada lah. Diners. 80-an. Iya, Diners 80-an. Ini charge card. Oh, charge card ya. Diners sama apa dulu waktu itu? American Amex. Itu charge card. Charge card itu bayarnya full. Oh, bayar full ya. Jadi dulu ada Diners, ada Amex yang sekarang sudah hilang, kemudian Citibank masuk 90-an tadi itu. Tapi jumlah yang pakai sama yang membeli dengan internet itu sudah sama besarnya. Bayangin yang 31 tahun yang bahkan kalau lewat Diners sama Amex itu bisa mulai 60-an itu ya. 50-an itu sama besarnya dengan yang pakai internet di tahun lalu. Artinya apa? Penjualan lewat internet itu tidak bisa disepelekan. Pembelian lewat fintech itu tidak bisa disepelekan, lewat Google apapun tidak bisa disepelekan. Jadi sekarang kalau panjenengan ngajarin anak-anaknya panjenengan, PM-nya panjenengan, jangan cuma lihat sekitarnya panjenengan, tapi lihat yang lebih luas dari situ, yang dimana kita bisa berada di sana. Kenapa ya tadi ini? Jumlahnya cepat sekali tumbuhnya. Lanjut aja Mas. Next. Nah ini, size of ekonomi internet kita itu akan bergerak dalam 10 tahun itu lebih dari 10 kalinya. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, dunia penjualan, pembelian lewat internet itu dalam 10 tahun akan bergerak 10 kalinya. Berarti tiap tahun akan naik 100%. Kalau kita tidak di sana, kita tahu-tahu sudah tertinggal di landasan. Saya cuma mau mengatakan, kenapa kami Sabtu Minggu bicara di Zoom maupun di Facebook Live, karena kami mau dunianya itu nanti ke sana. Karena kalau naik 10 kali lipat tiap tahun naik 100%, siapa enggak mau? Lanjut Mas. Prioritas infrastruktur, lanjut. Next. Jadi tadi itu, gaya hidup yang baru, digital ekonomi yang baru, konsumsi yang baru, digital ekonomi yang baru, dan infrastruktur itu melahirkan new network dan new market. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan memikirkan dibeli sama Pak Hari. Jangan memikirkan cuma sekedar dibeli sama Bu Risma. Atau jangan memikirkan nanti dibeli sama Pak Bupati atau Bu Bupati atau siapa. Tetapi kita harus meluaskan wajah kita. Langkah kita kenapa? Kecepatan penggunaan internet atau uang-uang digital itu luar biasa. Lanjut. Satu hal yang lagi, itu tadi kenapa kita harus jualan ke orang kaya, orang-orang modern. Satu lagi, kenapa harus kita jualan pada orang-orang muda? Karena bonus demografi itu ada. Jadi angkatan kerja dibandingkan yang tidak bekerja, itu lebih banyak yang bekerja. Anak-anak muda itu lebih banyak megang uang dan mereka nanti akan menjadi penentu pada sisi pembelian-pembelian tersebut. Jadi kami kalau di Pahlawan Ekonomi selalu mengatakan bisa jualan itu bagus, bisa jualan ke anak muda itu lebih bagus, bisa jualan ke orang kaya itu sangat bagus. Kenapa? Karena orang kaya biasanya dia tidak lihat harga, tapi dia lihat tadi, oh bersih, oh apa-apa. Lanjut Mas. Lanjut Mas, ya kita wrap up juga cepat aja. Lanjut Mas. Jadi ini, berbisnis itu mulai dengan sasaran yang jelas. Nanti bisa Mas Teguh nanti, besok ya minggu depan ya, Sabtu ini ya, kita bicara soal perencanaan bisnis. Hal-hal ini nanti Mas Luhur sama Mas Dodi yang akan tahu, nanti siapa yang bicara. Bapak ini ya, idola para Mas Luhur nanti akan bicara untuk tadi itu perencanaan bisnis. Sasarannya jelas, membangun reputasi, anti akan kerumunan, mulai dari modal sendiri, ada cara yang disepakati, membayar uang sekolah dulu. Tahu enggak kata membayar uang sekolah dulu? Jer basuki mawobe.
Tidak ada cerita instan dari setiap kesuksesan. Ada mie instan, ada kopi instan. Tapi buatnya, percaya sama saya, nggak ada yang instan. Buatnya rumit, minumnya instan, makannya instan. Tetapi ketiga, anti akan kerumunan. Jadi jangan membuat sesuatu yang sudah banyak dibuat orang lain. Kita harus bisa berbeda dengan yang lainnya. Tetapi ada yang harus standar, misalnya kebersihan itu standar, sanitasi itu standar, terus kemudian cara membuatnya sebagai standar, tidak boleh pakai bahan ini standar. Tetapi model, gaya dan sebagainya kita harus berbeda. Yang keempat, mulai dengan modal sendiri dulu. Jangan belum ngontak Pak Hari, Pak kita butuh modal. Tadi begitu panjenengan berhutang, itu sama saja sudah meletakkan sebuah tali di leher kita. Kalau kita tidak bisa membayar, semakin lama semakin ketat itu di leher kita. Lanjut Mas. Nah, ini target utamanya adalah satu, kenal customer. Jadi siapa yang membeli barang lebih banyak ke panjenengan, itu harus panjenengan kenalin. Untuk secara jangan berkala. Kalau tiap bulan ditawari mesti jueh, mesti males, mesti enggak gondok, mesti marah. Tapi pada hal-hal tertentu dekat hari raya, Pak, Bu, tidak beli makanan-makanan buat hari raya. Yang kedua, tahu apa yang dimaui dan dibutuhkan. Tahu bagaimana membentuk dan menjaga komunitas. Ini penting. Termasuk komunitas pembeli kita. Memuaskan pelanggan dan membangun pelanggan loyal. Ini lebih penting. Mana lebih penting kita punya pelanggan loyal atau kita dapat untung yang besar? Kenapa pelanggan loyal lebih penting? Hah? Bukan sering toh Pak, continue, bukan itu toh Pak. Itu uang masa depan kita. Tapi kalau pelanggan loyal sudah mulai megelno, ya enggak apa-apa, tapi jangan ditaruh di starsnya. Lanjut Mas. Nah ini slide terakhir. Nanti Mas Luhur besok mungkin mulai menjelaskan ini juga. Jadi cara memandangnya itu dua. Satu, memandang customer kita, pembeli kita. Yang kedua, memandang kompetitor kita. Tapi jangan kompetitor kita sendiri. Tapi produk-produk yang sejenis, jadi misalnya batik ciprat, harus dilihat batik ciprat itu yang beli itu siapa saja, batik mana ya yang saingannya sama batik ciprat itu ya, itu diletakkan di bawah itu. Harus punya diferensiasi dan positioning. Kita tahu apa bedanya kita beli batik ciprat sama batik sakarepe dhewe, misalnya apa batik ngeptok-ngeptok gitu, apa-apa pun namanya. Jadi kita harus tahu apa sih sebetulnya perbedaan kita, pembeda kita dengan yang pesaing-pesaing kita, dan di mana posisi kita mau diletakkan. Di sisi harga kah, di sisi apakah, dan sebagainya. Yang kedua, kalau ke customer kita punya namanya segmentasi dan posisi targeting. Segmentasi itu artinya kita bayangkan siapa yang akan dan mau membeli produk kita. Kalau targetingnya, dari siapa yang akan membeli itu, siapa sajakah yang kita harapkan membeli produk kita. Apa saja, tentang ini. Tentang produknya bagaimana, place-nya di mana saja, promotionnya bagaimana, harganya berapa. Sekali lagi saya mengatakan, jangan pernah pakai strategi harga di awal. Soalnya kita mau PM kita kaya, sugih. Insya Allah kalau PM kita kaya sugih karena kita, Gusti Allah ndak sare. Surga mesti jawabannya. Yang panjenengan tanganin itu loh, semua itu bisa surga. Surga betulan loh. Panjenengan tahu ndak? Saya sama Mas Dodi ini ikut ibu itu ndak diminta. Ya ikut aja. Sekali, dua kali, tiga kali ibu terus tanya. Mas Don, memang mau apa? Katanya Mas Dodi mau ikut masuk surga Bu. Betulan. Kenapa? Orang-orang pintar di sekitarnya saya dan sekitarnya Mas Dodi
itu cerita, ngomong sama kita, kamu kalau mau masuk surga, bantu Bu Risma sekarang. Tidak ada uangnya, tapi surga balasan. Saya ini umur 50, tak pikir-pikir Pak, saya itu rumah betul-betul pada posisi Jakarta Coret, Bekasi, betul-betul itu Pak. Jadi kompleks sebelahnya itu kompleks saya sudah, itu urusan Jakarta Coret, Bekasi. Terus saya ngomong sama Mas Dodi, kayak tuh aneh, kita kalau di neraka gak kuat kok kita itu. Iya, wis umur 50 opo sih udah. Yolah paling enggak neraka coret, surga. Surga tingkat berapa mbuh terserah Gusti Allah. Tapi rasanya gak kuat yang neraka itu. Sumpah gak kuat yang neraka itu. Terus Bu Risma tanya, terus Mas Dodi mau pulang kapan? Kalau Bu Risma ngomong, Mas, cukup, Mas pulang Surabaya, kita pulang. Kita nggak minta apapun dari Bu Risma dan kita janji, kita nggak boleh minta, nggak boleh ngarani, nggak boleh tanya. Karena tadi itu. Dan saya itu ngomong sama anak istri saya. Setelah gitu, suatu saat saya pulang, anak saya di belakang saya, anak nomor 1 saya. Saya noleh gini, dia betul-betul di belakang saya. Saya kaget. Dia bilang, ragu kan? Takut kan? Takut apa? Berangkat gitu kan. Jangan takut, jangan ragu, berangkat. Nyari surga jangan ragu-ragu, takut gitu. Jadi yang nyuruh saya bukan saya. Bukan saya ngomong sama anak saya, anak yang enggak, anak saya doang, berangkat. Mas Luhur itu sebelum ketemu Bu Risma enggak pernah keluar dari rumah, Mas Luhur ya. 9 bulan dia ada di dalam rumah. Begitu saya ngomong, iki golek surga. Terus dia bilang, ayo ikut, dia baru berani keluar rumah. Tadi dia tidak berani keluar rumah. Jadi kita nggak pernah ngomong Pak, nggak pernah tanya Bu Risma, Bu mau jadi apa enggak? Bu gaji berapa enggak? Bu dapat apa enggak? Saya tak bilang, Bu tenang Bu, nggak usah bingung. Mas Luhur ini rumahnya Jakarta, Mas Dodi ini rumah mertuanya Jakarta. Orang tua saya punya rumah di Jakarta, dan kami punya mobil semua. Jadi soal mobil beres Bu, soal rumah beres. Jadi Ibu nggak usah bingung. Kita ini cuma membantu. Jadi suatu saat ada yang mau ngiming-ngimingi apa-apa, kita ngomong, Pak, Bu, janganlah. Kita tahu Kemensos itu deket sama surga, tapi alhamdulillah nerokone ya ketok, nerakanya ya kelihatan. Jadi ini tempat yang top ini, deket surga tapi neraka kelihatan. Jadi apa? Jangan mancing-mancing dan jangan ngiming-ngimingi saya bilang gitu. Soalnya saya sudah, kalau katanya Aryo Penangsang itu, cengkir, kencengi pikir, terus gak ono tinggal gak golek maneh. Selesai. Waktu Pak Hari ngomong, Mas Don kayak gini. Tanya Pak Hari. Kemarin waktu pelatihan itu ngerepotin apa? Semuanya loh kita bantingan. Sama Pak Bagus, peralatannya kita berikan. Sak piring-piringnya, sak sendok-sendoknya. Tidak ada komentar Pak. Tidak ada sponsor apapun. Kenapa ya? Karena tadi kita cuma mikir itu aja. Udah nomor 50 Pak. Kalau mau nakal, udah terlambat. Jadi di titik ini kami sangat berharap panjenengan bisa menjelaskan ke PM-PM-nya panjenengan. Kenapa? Saya 10 tahun mengelola pahlawan ekonomi, Mas Luhur di Jakarta, saya datangin ke Surabaya, dia tidak pernah tanya uang saku berapa, uang bayaran berapa, apa gitu. Ayo mulai, gitu. Bantu Surabaya. Ya. Kami berdua ini teman TK Pak. Teman TK sama Mas Dodi itu teman SMP. Teman TK Mas Luhur, kemudian SMA ketemu lagi. Nggak sadar karena beda kan antara TK sama SMA, ya kan? TK dia sedang cat gitu kan. Ini kan lucu sekali. SMA dia sudah mulai pacaran gitu. Jadi memang beda gitu kan. Jadi itu taunya kenapa? Taunya ada guru marah-marah. Don, Lulu, panggilnya dia kan Lulu. Kamu berdua memang keterlaluan. Kakak-kakakmu itu juara kelas. Kalian berdua ribut aja, guyon aja seneng. Saya kan seneng guyon. Mas Luhur ini kenal Cak Lontong kan?
Yang ngajari Cak Lontong lawak itu Mas Luhur ini. Kebetulan grup pertamanya Cak Lontong itu sama Mas Luhur ini. Alhamdulillah semua grup lawaknya dia itu masuk kelas khusus sama saya. Cak Lontong itu masuk kelas reguler. Yang masuk kelas reguler itu saya Soge, ya kan? Dari Lontong, Luhur karena masuk kelas khusus, sok hebat ya ini. Jadi ini sama saya, sok-sokan aja. Tapi dia tuh lucu. Jadi dia kalau di Astra itu Karda Auto sudah marketing director, kalau MC dia soalnya lucu dan gratis. Itu kan paling penting. Lucu dan gratis itu perpaduan paling asik gitu. Sudah lucu gratis lagi, wah top. Jadi kalau Pak Hari butuh MC yang lucu dan gratis bisa. Baik, ini slide terakhirnya, lanjut Mas, satu terakhir. Nah, to be success in business, be daring, be first, be different. Pertama itu harus berani. Kalau bisa yang pertama. Tapi yang paling penting adalah be different. Jadi harus beda dan tahu apa bedanya dan bisa menceritakan bedanya seperti apa. Baik, terima kasih. Saya berikan waktu ke Mas Dodi sama Mas Luhur.